berada dalam sebuah majelis, kita berkumpul, kita duduk di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya dan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan para ulama, mempelajari ahkam hukum-hukum syar'i, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah adalah perkara-perkara yang mulia. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan la ba'sa bi isnadihi, tidak mengapa sanad hadis ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah au aliman au muta'alliman au kama qala Rasulullah SAW. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda ad-dunya mal'unah ay madhmumah. Dunia itu kata Rasulullah SAW tercela. Wa mal'unun ma fiha, mal'unun ma fiha, dan tercela segala apa yang ada di dunia illa, kecuali kata Rasulullah zikrullah, kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, talab ilmi, ini termasuk zikrullah. Naam. Wa mawalah, dan perkara-perkara yang membantu, menolong zikrullah dan yang mengikuti zikrullah. Ini dikecualikan dari tercelanya dunia dan apa yang ada di dalamnya. Demikian pula au aliman, dikecualikan pula au alim, seorang yang Allah berikan ilmu padanya, au muta'alliman, atau pula orang yang muta'allim, yang belajar. Maka alhamdulillah ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, semoga kita semua termasuk yang dikecualikan tadi dari tercelanya dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Juga semoga aktivitas kita senantiasa terkait dengan zikrullah, mengerjakan perkara-perkara yang membantu, menolong zikrullah, mencari pekerjaan, ma'isyah. Seandainya diniatkan itu untuk menafkahi dirinya, keluarganya, dan menolongnya untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka termasuk wama walahu, perkara yang menolong zikrullah. Maka hadirkan ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, hadirkan dalam hati kita ketika kita bekerja at-takassub, mencari pekerjaan, mencari ma'isyah. Niatkan bahwa yang kita lakukan tersebut adalah untuk menunaikan kewajiban kita, nafkahi diri kita, keluarga, dan juga untuk membantu kita bisa menunaikan zikrullah tadi, as-salat, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk talabul ilmi wa da'wah ila Allah. Seandainya bekerjanya kita diniatkan untuk itu, maka yang termasuk yang dikecualikan dari tercelanya dunia dan segala apa yang di dalam. Nah, demikian pula dalam hadis tadi, yang dikecualikan dari tercelanya dunia dan segala apa yang di dalamnya adalah alim atau muta'allim. Seorang alim minal ulama, dan kita bukan, nggak masuk kepada grade ini. Jauh sekali. Kita hanya berharap termasuk orang yang bisa istiqomah di dalam belajar. Mau kita berharap kepada yang
tadi, au muta'alliman, atau kepada orang yang belajar. Ini yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang yang belajar ilmu syar'i, menimba ilmu dari para ulama, para duat yang istiqamah di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, sehingga kita pun dibebaskan, dikecualikan dari tercelaknya dunia dan segala apa yang di dunia ini. Kama dzakara nabiyuna alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Demikian pula kami mengingatkan bahwa di antara yang wajib kita imani terkait rukun-rukun iman yang semuanya telah kita ketahui ada berapa? Ada 6. Di antaranya adalah al-iman bil malaikat. Beriman terhadap para malaikat. Apa yang kita wajib imani terhadap iman kita kepada malaikat? Dijelaskan para ulama, di antaranya wajib mengimani bahwa ada malaikat-malaikat yang walaupun namanya tidak disebutkan secara tafsil, secara rinci, namun mereka mendapatkan tugas-tugas, amalan-amalan tertentu yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini wajib kita imani. Contoh seperti wajib kita mengimani adanya malaikat yang menurunkan wahyu. Allah perintahkan untuk menurunkan wahyu, yaitu siapa? Jibril alaihissalam. Adanya malaikat yang muwakkal, ditugaskan untuk menurunkan hujan dan mengatur turunnya hujan dimanapun, kemanapun yang Allah inginkan. Yaitu malaikat Mikail. Dan adanya malaikat yang muwakkal, ditugaskan untuk meniup as-sur, qarnun azim, tanduk yang besar. Ketika ditiup, tiupan pertama sebagai tanda terjadinya qiyamah. Malaikat siapa? Israfil. Dan ternyata di antara malaikat ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk berjalan, mengitari jalan-jalan, mencari kaum yang mau mereka duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan di jalan-jalan. Apa tugasnya? Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari ahlu dzikr. Orang-orang yang mau zikrullah, mengingat Allah. Di antaranya bentuk zikrullah adalah talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini tugaskan mencari mana orang-orang yang mau duduk di majlis ilmu, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ. Kalau mereka, malaikat tadi mendapatkan satu kaum yang berzikir kepada Allah, maka sebagian malaikat tadi menyeru kepada yang lainnya, halummu ila hajatikum. Ayo, mari kepada hajat kalian. Karena ditugaskan untuk khusus mencari apa? Allah tugaskan untuk mencari para orang-orang yang mau zikrullah, berkumpul tadi. Terus. Lalu kata Rasulullah SAW, فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِهَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Malaikat tersebut yang mencari orang-orang yang mau berzikir kepada Allah, mau mempelajari agama Allah, setelah mendapatkan para malaikat tadi, mereka berkumpul mengelilingi orang-orang yang sedang zikrullah tadi, terus hingga sama dunia, hingga ke langit dunia. Ada hadis sahih. Kita wajib beriman terhadap malaikat dan amalan-amalannya.
yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Sekalipun kita tidak melihatnya karena malaikat adalah alamun ghaib, makhluk yang ghaib. Namun kita beriman dengan yakin demikian adanya para malaikat. Demikian pula dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidaklah satu kaum itu duduk yadhkurunallaha, tidaklah satu kaum itu duduk berzikir kepada Allah, mempelajari agama Allah, membaca ayat Allah, mempelajarinya, mempelajari hukum-hukumnya dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum melakukan amalan tadi illa melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikat, malaikat-malaikat akan mengelilingi mereka. Dalam sebagian ayat akan merendahkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka, ridwan li talibil ilmi, rasa ridha kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Lihat keutamaan orang yang mau belajar, orang yang mau duduk dalam majlis ilmu, bersimpuh, meluangkan waktunya. Melainkan tadi Allah telah menugaskan malaikat-malaikat untuk mengelilingi mereka, mendoakan mereka, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ada dalam majlis tersebut. Illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatum rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka, akan diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada kaum tersebut as-sakinah, ketentraman, tuma'nina. Sebentar, sejenak kita rehat dari berbagai macam urusan-urusan duniawiyah, kita duduk mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan hadis-hadis, mendengarkan penjelasan para ulama atas ayat-ayat dan hadis tersebut, maknanya, maksudnya, hukum yang terkandung padanya. Rehat sejenak, meninggalkan urusan dunia, maka akan turun apa? Sakinah, ketentraman, tuma'nina. Nah, demikian pula dalam hadis dikatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang yang duduk, kaum tadi yang duduk dalam majlis ilmu, berzikir kepada Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan disebut satu persatu, fulan bin fulan. Sebagai apa? Kehormatan. Allah muliakan hamba-hambanya yang mau bersimpuh duduk dalam majlis ilmu. Bagaimana perasaan kita kalau ternyata nama kita disebut dalam urusan dunia, mungkin disebut oleh, dipuji misalnya oleh Pak RT misalnya. Dalam lingkup musyawarah RT sebut, oh Bapak Fulan, Masya Allah, rajin rondanya. Kebanggaan tidak? Kemuliaan kan? Senang. Urusan seperti itu. Apalagi disebut oleh yang lebih tinggi mungkin jabatannya. Pak RW, kepala desa, lebih tinggi lagi mungkin. Nah, Pak Bupati, atau bahkan sampai bagaimana kalau Pak Presiden yang menyebutkannya. Tentu kita merasa apa? Satu kemuliaan. Padahal yang menyebutkannya adalah makhluk. Juga di hadapan manusia. Yang keadaannya seperti kita. Bashar, dhaif, banyak dosa.
Sementara orang yang duduk dalam majlis ilmu bersabar, bersimpuh, zikrullah, mempelajari ayat-ayat Allah, Allah sebutkan nama mereka yang menyebutkannya Allah Rabbul Alamin, yang maha suci, yang maha sempurna. Dan Allah sebutkan di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah, yaitu para malaikatnya, makhluk yang senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat, menentang Allah SWT. Tentu kemuliaannya jauh dibandingkan kalau nama kita disebut oleh tadi presiden atau yang di bawahnya. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, hadis-hadis seperti ini penting untuk kita mengingatnya, untuk memberikan motivasi kepada kita semua, pada kami, kepada para mudarisun, para duat, untuk bersabar di dalam menunaikan amanah-amanah, tugas-tugas yang telah Allah berikan padanya, mengajari anak-anak tarbiyah di ma'had-ma'had. Walaupun yang diajarinya apa? Membaca Al-Quran satu huruf demi satu huruf sampai betul makhrajnya misalnya. Diulangi lagi. Untuk belajar huruf Ain, A, ada yang bacanya apa? Nga, ya. Kan ini butuh perjuangan ya. Nga, sampai Anda bisa menyebutkan A, ya tanpa nga, jadi satu huruf. Belum lagi huruf yang lebih sulit mungkin kalau untuk orang-orang kita yang sudah terbiasa. Huruf apa? Hah? Orang Sunda ja kata zai, azza, sering ja. Ya. Nah, untuk orang yang di Jawa Tengah ini apa yang paling sulit biasanya? Tadi ya. Itu dia. Nah coba, seorang mudaris, seorang pengajar, seorang guru dia sabar mengajari satu persatu. Huruf demi huruf tadi sampai anaknya bisa baca Al-Quran. Demikian pula sabar mengajari anak-anak tersebut, para thalabah, diajari tentang akidah yang benar, apa saja tentang iman kepada Allah, rukun iman, rukun Islam, diajari bagaimana tata cara wudhu yang baik, tata cara sholat yang baik, terus sehingga tadi anak-anaknya semakin besar mendapatkan dasar-dasar keimanan dan ilmu yang benar di atas Al-Quran wa Sunnah. Si mudaris tadi nggak terkenal. Nah, mungkin juga kemampuannya seperti kita terbatas. Tapi subhanallah, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika manusia itu, seseorang manusia meninggal, amalannya terputus sudah. Kecuali 3 perkara kata Rasulullah, di antaranya apa? Aw ilmun yuntafa'u bih. Maka para mudarisun, para pengajar atau orang-orang yang mendapatkan, mari kita bersabar, ikhlaskan niat, mengajari anak-anak, mengajari aba-aba, para bapak, mengajari barakallahu fikum, para ummahat dalam taklim khusus ummahat. Barakallahu fikum, semoga ketika kita ikhlas menghidupkan majlis-majlis seperti ini, yang kita ajarkan benar-benar ilmu yang dijelaskan para ulama terkait ayat-ayat dan hadis Rasulullah dengan hukum-hukum yang mereka paparkan, para ulama ahli sunnati wal jamaah, posisi kita adalah naqil, yang menukilkan, yang membantu agar mereka bisa memahaminya. Semoga dengan sebab ini Allah SWT lipat gandakan ajar pahala. Tidak ada yang kita harapkan. Nah, bagi para mudaris tadi, melainkan benar-benar ingin melihat anak didiknya menjadi anak yang saleh, bermanfaat untuk dirinya, untuk orang tuanya, diharapkan pula untuk umat Islam. Demikian pula hadis-hadis tadi menuntut, mengingatkan kita, mendorong kita untuk bersabar. Nah, bukan saja kepada para mudarisnya, juga kepada kita semua. Sabar di dalam mempelajari agama Allah SWT.
Memang kita apalagi yang sudah berumur seperti ini, kalau kata bahasa Sundanya, ya apa, dalam bahasa Indonesia mungkin belum hafal sudah lupa, saking cepatnya lupa. Kalau dihafal dulu lupa ya, ini sudah lupa, cepat lupanya. Namun sabar, terus belajar, sedikit demi sedikit. Kemudian dia amalkan. Maka insya Allah ilmu yang demikian, walaupun sedikit demi sedikit, namun terus diamalkan, benar-benar akan menjadi sebab perubahan-perubahan pada dirinya. Akidahnya, yang tadinya memiliki akidah syirik, bersih dengan tauhid. Ibadahnya yang tadinya penuh dengan ibadah yang tidak sesuai sunnah, akhirnya bersih dengan sunnah. Demikian pula yang tadinya condong kepada kemaksiatan, bersih dia menjadi berusaha terus untuk taat kepada Allah. Terjatuh dalam dosa, bertobat kepada Allah terus. Dengan sebab ilmu, walaupun tadi sedikit demi sedikit, namun dia terus istiqomah, mempelajarinya, diamalkan, sebatas apa yang Allah berikan padanya sebagai rizki tadi berupa ilmu. Maka ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, bersabarlah di dalam menjalani agama ini. Naam, kita ingat bahwasanya hidup kita tidaklah akan selamanya di dunia ini. Kita berbekal terus dan berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan pada kita semua hingga kita berjumpa dengan Allah, meninggal di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Selamat sudah. Capeknya dunia ini hilang sudah. Lelahnya kita di dunia ini, hiruk pikuk dunia ini, kalau kita meninggal istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid, hilang sudah. Allah gantikan dengan kenikmatan sejak di alam barzakhnya yang akan berlanjut terus hingga yaumil akhir. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini muqaddimah yang kami sampaikan sebagai nasihat untuk diri kami khususnya dan juga bagi saudara-saudara kami. Kita akan lanjutkan di sore hari ini untuk membaca dan mempelajari sebuah kitab dengan topik tarbiyah anak-anak yang diberikan judul oleh muallifnya itu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat. Hak anak atas ayah dan ibunya, atas orang tuanya. Kita masih berada pada bagian muqaddimah. Di bagian akhir dari muqaddimah yang disampaikan Syekh hafizahullah, sebelum beliau masuk ke merinci apa saja hak-hak anak atas orang tuanya. Dan di bagian akhir dari muqaddimah ini, beliau menyebutkan, beliau mengingatkan, qala hafizahullah, wa su'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun 'alal abna'i wal walidaini wa 'alal mujtama'i bal 'alal awtan. Beliau mengingatkan, dan su'ut tarbiyah, jeleknya pendidikan untuk anak. Tarbiyah yang jelek. Disebut tarbiyah yang jelek, berarti tarbiyah yang kosong dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai amalan saleh, nilai-nilai akhlakul karimah. Ini tarbiyah yang jelek. Walaupun tarbiyah tersebut diadakan di lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin secara
Nah, dilihat dari segi wujud bangunan fisik dan sebagainya, bagus. Luar biasa. Namun kalau kosong tarbiyah tadi dari nilai-nilai keimanan yang benar, kosong dari nilai-nilai amalan saleh, kosong dari penanaman akhlak-akhlak karimah, ini adalah su'ut tarbiyah. Apakah tarbiyahnya tadi benar-benar tarbiyah yang di atas prinsip-prinsip gharbiyah, pemikiran-pemikiran ideologi barat, atau berisi nilai-nilai ideologi-ideologi lainnya yang menyelisih kepada akidah Islamiyah. Jelas ini tarbiyah, Pak. Tarbiyah yang jelek. Atau mungkin secara zahir sekilas nampak dengan slogan-slogannya yang mereka informasikan atau mereka tulis bahkan bahwa mereka mengajarkan, mengajak umat kepada tauhid dan sunnah, tetapi kosong dari nilai amalan soleh. Ini banyak. Sekian orang tua mengeluhkan. Ketika saya orang tua menyampaikan kepada para pengajar bahwa anak saya yang disekolahkan di sana, nah, itu mendapatkan hal-hal yang buruk terkait amalannya tadi. Bahkan perkara pada mengarah kepada fahisyah yang kecil. Apa jawaban sang guru yang di sana? Ya sulit sih, Pak. Yang penting kita akan sudah berusaha menasehati. Seperti tidak ada keinginan untuk melakukan, memberikan perhatian besar dan melakukan upaya bagaimana perkara-perkara tadi bisa diperbaiki, atau ketika sulit maka diselamatkan yang belum terkena. Tidak ada perhatian. Akhirnya kekecewaan dari orang tua yang punya keinginan bagus. Padahal tarbiyah pendidikan tadi yang kami sebutkan, dari segi bangunan, jumlah santri ribuan, ternyata kosong dari nilai-nilai amalan saleh. Yang laki-lakinya, demikian pula yang wanitanya. Slogannya mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Tapi apa? Malam Ahad, santriwatinya keluar, ganti pakaian, ganti kostum, janjian di mall, di mana, lolos dan tidak ada perhatian yang padahal security-nya tahu, karena nyimpan baju juga di pos satpam ya. Subhanallah ya. Slogannya mengajak kepada tauhid, mengajak kepada apa? Sunnah. Ini bukan tarbiyah yang baik. Maka tadi kami katakan tarbiyah yang baik, tarbiyah yang penuh mengajarkan nilai-nilai keimanan yang benar. Alal Quran was sunnah bi fahmi salafus salih. Nilai-nilai amalan saleh dan nilai-nilai akhlakul karimah. Kalau kita mendapatkan ini dari para guru-gurunya, dari lembaganya, bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena tarbiyah yang jelek, apakah itu ditunaikan oleh orang tua yang memiliki tanggung jawab pertama dalam pendidikan anak, atau lembaga-lembaga pendidikan yang mereka berta'awun dengan tiap orang tua tadi, mereka memiliki atau menjalankan tarbiyah yang jelek, saya mengingatkan lahu atharun mudammirun, memiliki dampak yang merusak. Kepada siapa? Alal abna jelas, anak-anaknya korban. Orang tua mungkin berharap tadinya anak-anak tersebut ketika dimasukkan ke sana berharap karena ini sekolah Islami, bahkan menggunakan apa? Boarding apa? School Islami. Berharap. Berapa banyak orang tua berharap demikian? Ternyata kecewa. Anaknya yang tadinya tidak mengenal perkara-perkara buruk, kok jadi mengenal?
Lihat, tarbiyah yang jelek memiliki atharun mudammirun, pengaruh yang merusak. Alal abna, kepada anak-anaknya. Wa alal walidaini, juga kepada kedua orang tuanya. Rusak pula. Nah, contoh. Sebuah lembaga pendidikan, marhalah mungkin ya sebelum SD atau sebelum tingkat SD. MTA ya. Tarbiyatul Atfal atau mungkin dalam TK. Seusia itu. Tapi tadi kosong dari nilai-nilai. Bagaimana menanamkan amalan soleh dan akhlak yang karimah. Yang penting dia punya ambisi bagaimana sekolahnya itu masyhur, terkenal, bahkan bisa bersaing dari segi hasil lulusannya yang dengan yang lulusan dari sekolah-sekolah lain, sehingga ketika memasuki jenjang berikutnya memiliki apa? Prestasi lebih. Masyhur memang. Tapi kosong dari nilai penanaman akhlakul karimah. Dan bagaimana upaya supaya orang tuanya pun, bukan hanya anaknya, orang tuanya pun menjadi target, objek dari tarbiyah yang dia lakukan. Kenapa? Karena ketahuilah ayuhal ikhwah, pendidikan ahlus sunnati wal jamaah, yang didik langsung, yang diajar anak-anak. Tapi kita pun harus mengingatkan, mengarahkan, membimbing orang tuanya agar senantiasa apa? Searah, sejalan. Sehingga hal yang baik diadakan kumpulan ijtima, musyawarah, orang tua dengan mudarisnya, dengan ma'had yang rutin, mengevaluasi bagaimana perkembangan anak-anaknya. Nah, di rumah, kalau ada keluhan apa-apa, tolong sampaikan kepada kami, komunikasikan. Kan kita sedang bertawun untuk mendidik anak. Ini penting. Demikian pula para mudarisnya berupaya melakukan evaluasi, musyawarah bagaimana secara rutin. Yang kami rasakan musyawarah 1 pekan sekali sangat kurang. Nah, pas sudah sering terjadi musyawarah 3 jam, 4 jam, ternyata masalah yang dibahas baru apa? 2 masalah, 3 masalah. Karena subhanallah bagi mungkin yang menerjuni dunia tarbiyah benar-benar di perkara yang bukan perkara yang remeh. Bayangkan, mungkin antum bisa perhatikan ketika para mudaris melihat ada sebagian anak kok ini telat ya dalam belajar. Dari segi kemampuan dimusyawarahkan. Wali kelas menyampaikan dalam musyawarah. Ini sebagai contoh. Bagaimana perhatian tarbiyah yang baik. Para mudaris mungkin bermusyawarah membahas satu persatu di kelasnya. Satu wali kelas menyampaikan saya mengalami sedikit hambatan, kesulitan. Gimana? Ya, ini ada satu anak didik kami. Kok beda dengan yang lain? Telat sekali. Ditanya, barangkali mungkin punya memang ya kemampuan fisik yang lain atau kemampuan mentalnya lain. Tidak normal dari sisi itu. Normal, alhamdulillah. Jadi kenapa? Kok sulit sekali? Nah, konsentrasinya bagaimana ketika belajar? Kalau ketika belajar, perhatian, nggak bercanda, nggak ngobrol, tapi memang kok sulit sekali. Nah, dan sang guru berarti sudah perhatian. Kita sekarang bagaimana? Sudah komunikasi belum dengan orang tuanya? Belum. Coba segera komunikasikan dengan orang tuanya. Ini ada. Barangkali mungkin tanya coba di rumahnya, apakah sang anak ini mendapatkan murojaah dengan orang tuanya atau tidak? Nah, setelah komunikasi, ternyata apa? Memang orang tuanya lupa karena sibuk belajar, bekerja. Ayahnya mungkin mencari maisha, ibunya mungkin sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mengurus adik-adik dan kakaknya, sehingga sang anak dalam sehari penuh nggak pernah murojaah. Berangkat sekolah, pulang sekolah, bukunya masih di tas, nggak pernah dibukakan.
Besoknya berangkat lagi, sehari, 2 hari. Oh iya, ternyata Pak. Ya pantas anak ini mendapati apa kendala tadi berbeda dengan yang lain. Ini sebagai contoh saja. Terungkap aja dengan apa? Terus kita musyawarah, muncul lagi masalah khuluqiyah. Kenapa anak ini punya kebiasaan yang aneh? Bercandanya kok lain dari yang lain. Gak baik. Terus dibahas, dibahas. Nah ini sebuah lembaga sekolah kurang perhatian terhadap perkara-perkara demikian, terhadap nilai-nilai amal dan akhlak seperti yang kami sebutkan. Akhirnya dia sekedar ingin sekolahnya masyhur, banyak yang daftar. Nah memang sekolah itu terkenal. Nah akhirnya yang datangnya bukan hanya ini, tapi juga apa putra-putra yang dari mungkin yang para pejabat juga ke sana, tokoh-tokoh masyarakat disekolahkan di sana. Namun karena kurang perhatian tadi kepada penanaman akhlak yang mulia, akhirnya apa? Ya yang jemputnya mohon maaf, orang tua yang jemputnya macam-macam keadaannya. Tidak ada aturan bagaimana mengatur supaya penanaman terjadi apa? Dalam menjemput, ikhtilat, kemudian juga apa? Sang ibu kadang ada yang menjemputnya dengan pakaian yang tabarruj, berjumpa dengan para mudarisatnya dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua atau di antara orang tua anak-anak yang sekolahnya di sana karena begitu menjemput tadi ya seperti itu lama-lama Pak terpengaruh. Nah, turun terus keimanannya karena melihat seperti tadi. Benar kata Syekh. Tarbiyah yang jelek itu akan ada athar, pengaruh yang merusak kepada anak juga kepada orang tuanya. Apalagi kalau sang anak tadi sudah melakukan perkara-perkara yang tidak baik di masyarakat, jelas orang tua akan apa? Jatuh muruah. Demikian pula kata Syekh Hafizahullah wa 'alal mujtama' memiliki dampak yang merusak kepada masyarakat. Bahkan kepada negeri. Pada negara. Sebuah wilayah yang luas. Ini ternyata berawal dari jeleknya, Pak. Tarbiyah. Sekarang lihat. Belum lama terjadi. Masih dalam ingatan kita. Berapa tahun ke belakang. Negeri Yaman. Sebelum kemarin terjadinya pemberontakan Houthi. Naam, subhanallah. Dakwah ahlu sunnati wal jamaah dengan bimbingan para ulama tersebar. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Allah izinkan, Allah kabulkan. Memiliki pengaruh dakwah yang kuat dia. Yang tadinya negeri itu memang banyak Syiah, namun begitu beliau berdakwah di sana, ba'dallah subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan harapan dan doanya beliau, betul-betul tersebar dakwah. Sehingga ketika itu Syiah menjadi melemah, hanya beberapa di kantong-kantong daerah-daerah kantong mereka. Namun subhanallah, ketika kondisi ahlu sunnah melemah dengan berbagai macam sebab, di antaranya meninggalkan bimbingan para ulama, dan mereka Houthi berani melakukan apa? Pemberontakan dalam waktu sekejap. Yang tadinya Houthi itu hanya semacam ormas, kelompok. Nah, besar ternyata Pak. Sekarang kita saksikan bagaimana mereka benar-benar apa? Memiliki kekuatan besar sehingga berani melakukan apa? Ekspansi penyerangan. Lihat, ini berawal dari tarbiyah Syiah Rafidhah. Sebuah negeri yang mulai bercahaya sunnah di sana.
namun melemah. Kemudian mereka terus mendidik para pemuda Yaman dengan pemikiran-pemikiran Syiahnya menguat. Kenapa semua ini? Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Tarbiyah tadi memiliki tarbiyah yang jelek, memiliki pengaruh yang merusak tadi kepada anak, kepada orang tua, kepada masyarakat, bahkan kepada negara. Karena tadi al-usrah, keluarga itu yang menjadi struktur terkecil dari sebuah masyarakat, ini bagaikan apa? Satu batu bata dari sebuah bangunan. Kalau setiap keluarganya benar-benar berupaya memiliki, melaksanakan tarbiyah yang baik, niscaya mujtama', masyarakat di sana, dalam lingkup kecil misalnya apa? Lingkup apa? Rumah itu lingkungan RT ya. Semuanya atau mayoritasnya berusaha mewujudkan tarbiyah yang baik. Bagaimana RT tadi? Keadaan RT tadi akan bagus tidak? Bagus. Terus melebar. Tingkat apa? RW. Terus melebar tingkat kelurahan, desa, kabupaten. Semua keluarga muslim yang di sana berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan tarbiyah yang baik untuk anak-anaknya. Yakni tarbiyah yang penuh dengan nilai-nilai keimanan yang benar, penuh dengan nilai-nilai amalan saleh, penuh dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Maka benar-benar ini akan menjadi baiknya sebuah negeri. Berawal dari sebuah keluarga. Maka kita katakan kepada orang yang katanya ingin perbaikan negara ini. Sementara mereka tidak memperhatikan bagaimana keadaan keluarganya, kita nasihatkan. Ya akhi, ibda' binafsik wa ahlik. Mulailah dari dirimu dan keluarga. Maka insyaAllah ta'ala, kalau kita mengawali dari diri kita dan keluarga kita, mengupayakan tarbiyah yang baik, berusaha menjauhi tarbiyah yang jelek, insyaAllah ta'ala, masyarakat ini akan baik. Nah, barakallahu fikum, tanpa harus kita melakukan berbagai macam upaya yang sifatnya hanya slogan namun kosong dari isi. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, saya mengingatkan tadi bahwa tarbiyah yang jelek memiliki pengaruh yang merusak tadi. Lalu beliau menyebutkan setelah itu, menukilkan kalam seorang ulama, qala al-allamatu Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, amma ihmalul awlad fadararuhu kabir wa khataruhu khatirun. Adapun ihmalil aulad, menelantarkan anak-anak. Jadi maksud menelantarkan ini karena dengan pembahasan dari sisi tarbiyah, yang dimaksud menelantarkan mereka, tidak memperhatikan mereka dalam urusan tarbiyah, tidak diajari tentang ilmu syar'i, tidak diajari tentang adab-adab yang baik. Ini ihmal. Walaupun secara jasmani, misalnya pakaiannya, makannya dipenuhi. Sebagaimana telah kita baca pada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim pada pembahasan sebelumnya. Ini ihmal aulad. Menelantarkan, membiarkan anak-anak kosong dari tarbiyah yang baik, maka madaratnya besar. Demikian pula bahayanya. Madaratnya besar, demikian pula bahayanya. Ara'aita law kana laka bustanun. Bagaimana menurut engkau? Law kana laka bustan, seandainya engkau memiliki sebuah kebun. Fanammaitahu,
Kemudian engkau berusaha untuk mengembangkan kebun tadi. Bagaimana ditanami dengan baik supaya menghasilkan, bagaimana kebun tadi bisa produktif. Engkau lakukan. Dimulai dari apa? Pengolahan tanahnya supaya subur, pengairannya, dicarikan benih-benih tanaman yang baik. Engkau lakukan itu. Namaitahu. Bukan sekedar tanam tinggal, bukan ini. Namaitahu betul-betul engkau upayakan tadi. Supaya apa? Menghasilkan, produktif. Hatta istatammat asjaruhu, hingga menjadi sempurna pohon-pohonnya, Masya Allah. Berarti kan memang melalui apa? Proses penanaman yang baik dilakukan. Ya biaya keluar, tenaga. Kalau sebuah kebun biasa tidak dirawat, tidak diolah dengan baik, yang tumbuh biasanya apa? Rumput, ilalang, kan enggak, ini puasjarnya Masya Allah. Kalau yang ditanamnya sekarang lagi musim durian, ya. Nanam durian, ditata jaraknya, dipilih jenisnya, jaraknya, dipotong, diperhatikan, ini namanya tahu. Hingga sempurna pohon-pohonnya, Masya Allah, bagus sudah. Membuat orang kagum, Masya Allah. Maruhu, dan telah matang buah-buahnya. Bahkan bukannya tumbuh, buahnya pun apa? Sudah kelihatan ranum. Masya Allah ini. Siapa Pak? Siap, sudah mulai kelihatan buahnya membesar. Ini kan perjuangan kan. Pasti mengeluarkan biaya pengorbanan. Watazakhrafat zuru'uhu azharuhu, dan telah menjadi indah zuru'uhu. Imam mungkin tanaman-tanamannya, atau mungkin dalam buah itu kadang biji-biji buahannya. Wa azharuhu, dan juga bunga-bunganya. Indah sudah. Kalau mungkin tanamannya tanaman bunga, menjadi bagus. Kalau tanaman buah-buahan petik, tadi mungkin sudah Masya Allah, sudah terlihat. Kalau biji-bijian mungkin sudah terlihat, padi misalnya Masya Allah sudah berbuah. Banyak. Setelah keadaan seperti itu, melalui proses yang cukup panjang, mengeluarkan pengorbanan, summa ahmadahu falam tahfadhu. Kemudian engkau telantarkan, engkau tidak menjaganya. Setelah, ini kan yang diinginkan dari awal. Bagus. Allah berikan, ya Allah, dia berdoa, semoga Allah amin, diberikan keturunan. Allah kabulkan, diberikan keturunan yang sempurna, tidak ada kekurangan pada fisiknya. Tumbuh, sehat, anak tersebut. Ini permisalannya. Namun, kata saya, summa ahmaltahu, engkau menelantar, membiarkannya. Nggak lagi diperiksa, nggak lagi dirawat. Engkau tidak menjaganya, walam tasqihi, engkau tidak memberikan lagi, tidak menyiraminya lagi, apalagi musim kemarau. Walam tunaqqihi minal afat, engkau tidak membersihkannya dari penyakit-penyakit atau hal yang akan mengganggu tanaman tadi. Sekarang berapa banyak tanaman padi yang sudah Masya Allah bagus, bahkan buah-buahnya sudah mulai keluar, ya tiba-tiba ada serangan apa? Orang dijaga. Atau kalau daerah-daerah yang berdekatan dengan hutan, turun apa? Celeng. Babi hutan. Tidak dijaga, dibiarkan. Padahal dia sudah mengeluarkan biaya, pengorbanan yang tidak sedikit. Wa tu'iddahu linnumuwi fi kullil awqat, dan engkau sudah menyiapkannya, jadi harapan engkau disiapkan dia bisa tumbuh pada setiap waktu, tapi kemudian ditelantarkan.
Nah, kalau kita mendapati orang seperti itu bagaimana? Seorang petani, seorang yang berusaha dari lahannya kosong, tanah yang banyak rumputnya nggak terurus, diolah, dijadikan lahan yang baik, ditanami dengan pohon-pohon yang bagus, sudah bagus pohonnya, mulai kelihatan buahnya, tinggal menunggu musim panen, tapi apa? Ditelantarkan, tinggalkan, tidak lagi diurus. Kita akan menilai orang ini bagaimana? Hah? Bagaimana? Bodoh kan? Kalau dia tidak memiliki udzur, misalnya kalau sakit, ya mungkin namanya juga sakit. Tapi dia tidak sakit. Tidak ada udzur tadi. Betul-betul dia sudah terlantarkan. Kita ini orang kok. Ya, mohon maaf kok bodoh ya. Sudah mengeluarkan biaya, sudah capek keluar, tinggal memetik hasilnya. Sabar sebentar lagi, malah dibiarkan. Ini bodoh orang. Ya kan? Demikian kata Syekh. Alaysa hada min a'zamil jahli wal khumqi? Bukankah ini termasuk kebodohan dan kedunguan yang paling besar? Kan tinggal sebentar lagi, tinggal nunggu 1 bulan lagi misalnya atau kurang untuk memetik hasilnya. Malah dibiarkan. Tidak dijaga. Nah, ini permisalannya. Lalu kata Al-Allamah Sa'di rahimahullah, kaifa tuhmilul auladaka alladzina hum fildatu kabdika. Kalau tanaman yang seperti itu, walaupun mungkin kita mengeluarkan biaya yang besar, kalaupun misalnya gagal, paling yang rugi apa? Harta saja kan. Biaya kita enggak bisa kembali karena kita yang salah memang, akhirnya nggak bisa panen sesuai dengan yang kita harapkan. Yang rugi mungkin harta saja. Tapi itu sudah menunjukkan apa? Kebodohan. Lalu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, lalu bagaimana jika engkau menelantarkan anak-anakmu dalam keadaan mereka anak-anak itu adalah fildatu kabdika, belahan jiwamu, wa thamaratu fuadika, buah hatimu, wa nuskhatu ruhika. Nah, jadi betul-betul syabih. Fotokopinya apa? Ruhmu mirip. Ya, anak kita kan. Karena kita mendapati pada anak kita, kenapa? Oh, ini dari kita ya, seperti itu. Ini mungkin dari ibunya mungkin. Bagaimana keadaan anak-anak kau telantarkan anak-anak yang dia adalah belahan jiwamu yang dulu engkau sangat menginginkannya. Ketika Allah berikan diuji setelah mungkin menikah sekian 1 tahun 2 tahun mungkin belum Allah berikan, tiba-tiba setelah sekian dan Allah berikan, ditunggu-tunggu Allah berikan buah hatinya, belahan jiwanya. Wal qaimuna maqamaka hayyan wa mayyitan, dan anak-anak itu adalah orang yang akan menjadi menempati kedudukanmu baik ketika hidup maupun ketika kau sudah meninggal. Kalau anak sudah agak besar, misalnya ada apa, acara, ajakan, gotong royong, kita lagi nggak bisa, sakit. Nah, gantikan abi ya. Begitu kan? Nah, demikian pula kalau kita sudah tidak meninggal. Al-ibn, anak laki-laki, ketika al-abd meninggal, posisinya kan tadi, misalnya, seorang laki-laki, dia punya anak dan punya cucu. Nah, anaknya ini meninggal. Jadi sang kakek tadi, dia punya anak, punya cucunya. Anaknya meninggal sebelum kakeknya, anak laki-laki. Kemudian tadi sang ayahnya meninggal, itu anak si kakek tadi. Berarti sang kakek ini warisannya siapa? Yang mewarisnya siapa? Anak laki-laki kenaik. Yaqumu maqamah ibn tadi. Anak itu menjadi menggantikan posisimu, menempati posisimu hayyan wa mayyitan. Alladzina bisa'adatihim, yang mana mereka anak-anak tersebut dengan kebahagiaan mereka, dengan sebab kebahagiaan mereka akan sempurnalah kebahagiaan engkau wahai orang tua. Ya tidak? Kita bahagia
betul-betul sempurna kebahagiaan orang tua, walaupun kita sudah mendapatkan misalnya apa, alhamdulillah kemudahan dari segi mencari rezeki pekerjaan, tapi ketika melihat anak-anaknya, ya Allah, kita sudah bekerja capek, ternyata lihat anak-anaknya sholatnya malas, sedih tidak? Sedih tidak, Pak? Sedih. Tapi kalau anak-anaknya rajin, ceria di dalam beribadah, dalam belajar, semangat, kita sudah capek bekerja, terobati kan? Sempurna kebahagiaan kita. Nah, juga apa kalau anak kita sakit, apa yang kita rasakan? Sedih. Kadang-kadang kita melihat, ya Allah, nggak tega melihat bagaimana sakitnya anak tadi. Karena kita merasa, ya Allah, biarlah kita yang merasakan sakitnya. Karena nggak tega lihat anak panas, kemudian apa? Kadang bergumam, makan nggak mau, badannya semakin mengecil. Benar-benar kata Syekh, mereka anak-anak itu dengan sebab kebahagiaan mereka, sempurnalah kebahagiaanmu. Wa bi falahihim wa najatihim tudriku bihi khairan katsiran, dan dengan keberhasilan, dengan kesuksesan anak-anak tersebut, engkau akan mendapatkan dengannya kebaikan yang banyak, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagian sebutkan dalam hadis, satu orang nanti di yaumil akhir, orang tua yang dia sebenarnya sudah menempati satu kedudukan di jannah, namun dia dinaikkan, diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Lalu dia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan hal itu? Dijawab, istighfari waladika lak. Dengan sebab istighfar, yakni anakmu yang senantiasa memintakan ampun untukmu. Anak yang soleh menjadi sebab apa? Keberhasilan, kesuksesan ayahnya pula di dunia dan di akhirat. Nah, kalau keadaan anak seperti ini, lebih berharga mana? Anak-anak dengan tanaman tadi, satu bustan, satu kebun yang sudah kita olah, lebih berharga mana? Anak-anak. Tapi karena kita kurang memperhatikan atau kurang mengilmuinya, terkadang kalau kegagalan urusan dunia kita merasakan kesedihan yang sangat. Ya tidak? Sepertinya sempit, gagal terus apa yang kita lakukan. Tapi kadang sebagian orang tua tidak sedih, tidak gelisah ketika tanda-tanda kegagalan tarbiyah pada anaknya terlihat. Seharusnya kita kalau merasa sayang dengan urusan-urusan dunia yang kita upayakan tadi gagal, lebih dari itu kalau kita lebih harus merasa khawatir kalau anak-anak kita akan mengalami kegagalan di dalam apa? Tarbiyah. Lalu Syekh menutup dengan ayat dari surat Ali Imran, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Maka berpikirlah, renungkanlah. Syekh mengingatkan benar-benar betapa berharganya nikmat anak dan betapa pentingnya tarbiyah yang baik untuk anak-anak. Baik kita sebagai orang tua maupun kita berta'awun dengan lembaga-lembaga pendidikan, para guru-guru yang bisa memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anak kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan demikian alhamdulillah selesai muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh. Setelah itu beliau akan mulai merinci hak-hak anak apa saja yang ada, yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. InsyaAllah ta'ala rincian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Untuk sore hari ini kami cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan untuk semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.